Saya Rara Dan saya Nanda. senang sekali bisa menemani teman-teman sekalian di podcast Cakra. Podcast ini SMA Negeri Manado. Di sini kita akan berbincang dari berbagai sudut pandang, mengabadikan kisah-kisah yang mungkin sederhana tetapi menyimpan makna yang luar biasa. Karena kami percaya setiap perjalanan memiliki cerita dan setiap cerita selalu meninggalkan pelajaran. Hari ini terasa begitu istimewa karena merupakan episode perdana sekaligus launching podcast Cakra. Semoga podcast ini bisa menjadi ruang untuk bercerita, berbagi pengalaman, inspirasi dan ide-ide pokok dari para orang-orang hebat yang membersamai perjalanan kita pondok. Kalau kita berbicara tentang SMA Negeri 6 Jeneponto, tentu kita juga berbincang tentang orang-orang yang telah mengabadikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk sekolah ini. Di balik sekolah yang kita kenal hari ini, ada perjalanan panjang yang dibangun oleh banyak sosok dengan cerita dan perjuangannya masing-masing. Pada perkara cerita kita akan mendengarkan kisah dari seseorang yang meninggalkan kampung halamannya dan mengabdi di tanah rantau. Berasal dari Jepang, beliau memulai perjalanan sebagai seorang guru. Dan sekolah kita masih bernama SMA Negeri 1 Kela. Selanjutnya dipercaya mengemban amanah sebagai kepala sekolah SMA Negeri 6 Jeneponto. Dengan senang hormat, mari kita sambut bintang tamu kita hari ini, kepala sekolah SMA Negeri 6 Jeneponto, Bapak Dahlan SPDM. Selamat datang Bapak. Terima kasih banyak Bapak telah meluangkan waktu dan bersedia hadir pada podcast perdana kami hari ini. Merupakan suatu kehormatan bagi kami dapat berbincang langsung dengan Bapak pada episode perdana ini. Baik Pak, tanpa berlama-lama mari kita mulai cerita pada hari ini. Pak, sebelum kami berbincang tentang perjalanan Bapak pada di SMA Negeri Jeneponto ini, saya ingin mengajak kita kembali ke awal. Seperti yang kita ketahui, Bapak berasal dari Bima. Apa yang membuat Bapak memutuskan untuk merantau ke Jeneponto hingga akhirnya mengabdikan diri di sekolah ini? Pada tanggal 17 Juli tahun 2000 kami pada saat itu yang baru ada di SMA yang sekarang dikenal dengan SMA 6 Jeneponto. Jadi SMA Negeri 1 atau SMA 6 Jeneponto itu pertama kali buka sekolahnya pada tanggal 17 Juli. Jadi yang mendorong kami untuk merantau itu adalah memang semangat jiwa dari Om Bima itu semangat merantau dan banyak disebabkan karena ada hubungan historis ya, antara Bima dengan Makassar. Kira-kira seperti itu. Cerita yang sangat menarik sekali teman-teman. Kami kira Bapak ini dari Bima awalnya, lalu datang ke sini sudah sebagai seorang guru. Namun kita mendapatkan sebuah fakta baru, ternyata Bapak sudah mulai merantau dari saat dia masih duduk di bangku SMP. Nah, biasanya kan kalau kita mulai merantau itu kita ada momen-momen awal, ada momen-momen pertama di tanah orang. Saya penasaran ya Pak, apa sih yang Bapak pertama kali rasakan saat pertama kali Bapak ada di sekolah ini? Ya, sebelum saya di Jeneponto, dulu itu saya selalu mendengar cerita-cerita orang dengan tepat mengatakan bahwa di Jeneponto itu
punya keras dan seterusnya. Nah, ketika saya masuk di Jeneponto yang mengawali karir alhamdulillah ternyata apa yang disampaikan di cerita-cerita di luar itu tidak seperti yang saya alami. Ternyata orang Jeneponto itu luar biasa, welcome ke kami sama saya dan ada beberapa teman juga dari Jawa. Ya, mereka sangat ramah, mereka terima kami dengan baik, ya, malah segala sesuatu ketika kami awal itu mereka memberikan bantuan, ya, mereka bantuan kebutuhan kami, ya, karena pada saat itu kami belum ada apa-apa, ya. Jadi intinya masyarakat Jeneponto itu adalah saya hal yang sangat sampai sekali, ya, maka apa kualitasnya keluarganya jadi walaupun Jeneponto terkenal akan watak kerasnya, jadi kita ini orang Jeneponto sebenarnya itu punya nilai solidaritas yang tinggi sekali, weh. Jangan mungkin terlalu takut untuk merantau di Jeneponto karena memang kami di sini menjunjung tinggi solidaritas. Selama kurang lebih 20 tahun mengajar sebagai seorang guru dan sekarang sebagai seorang kepala sekolah, tentunya Bapak sudah bertemu dengan ribuan siswa, ribuan karakter, ribuan sifat. Menurut Bapak, apa perbedaan siswa di awal-awal Bapak mengajar di tahun 2000-an dan siswa-siswa yang sekarang? Entah mungkin dari segi semangat, segi karakter, atau mungkin dari segi semangat guru mereka, dari segi perjalanan hidup mereka. ya. Siswa, perbedaan antara siswa sebelumnya dengan siswa sekarang itu terlihat pada pengaruh sekitar, ya. Kalau siswa-siswa sebelum itu kurang mengenal istilah HP, kurang mengenal, sehingga waktu belajar mereka semua, artinya secara kualitas yang sebelumnya itu belum memahami betul tentang IT. Nah, siswa-siswa sekarang itu lebih keluasan IT, ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari segi kualitas akademik, dari segi kualitas akademik saya pikir tidak terlalu jauh, ya, karena siswa-siswa sebelumnya juga itu banyak mulai sukses, yang sekarang kita banyak sukses karena pola pendidikannya. Jadi yang membedakan itu hanya dari segi pengaruh IT, ya. Ya. Kemudian yang sebelumnya itu dalam hal proses PBM itu, ya, siswa-siswa sebelumnya itu mereka apa ya, komit, ya, komit pada rasa ketakutannya, ya, rasa takutnya kepada diri. Kalau sekarang itu sudah mulai berkurang, ya, itu karena apa? Karena tapi kalau kualitasnya kita belum beda, ya, bedanya itu hanya kalau dulu itu IT, sekarang itu jadi dari segi sikap atau sifat pun sudah ada kejangkauan. Untuk Kak Nanda sendiri ada pertanyaan? Oke Bapak, dari cerita yang kami dengar, menurut Bapak gimana sih contoh siswa yang baik itu Pak? Itu siswa yang baik itu tergantung siapa yang menilai. Tapi secara umum siswa yang baik itu ya konteksnya ini siswa dan juga menghargai lebih tua, menghargai sesamanya, kemudian ketika bertemu keluarga bersama, dan kemudian kita juga melakukan kegiatan yang beragama, ya. Tetapi dari segi pembuatan dan seterusnya tergantung kreatif siapa yang
karena kalau menurut saya ya, siswa itu yang terbaik, semua siswa baik, hanya mereka sekarang itu di usia adalah usia yang anak-anak mencari jati diri, dan mereka perlu jadi bagaimana kita ucapan jaga ya di orang ya tidak membuat hati apa yang kita ucapkan itu bukannya ya, tergantung bagaimana orang yang menilai. Tergantung orang yang menilai. Kadang kan seperti di mata saya ya ini anak ini orang bagus, tapi orang lain melihat bagus. Makanya saya bilang itu relatif. Ya, sehingga saya mengatakan itu secara umum ya orang yang mengatakan mana itu bagus dan mana itu baik adalah bagaimana dia bisa dia uang yang tidak ada pulih, tidak ada hati. Jadi dia itu betul-betul menyadari bahwa di sekitarnya itu ada orang lain. Ya, jelas. Bahwa menjadi baik itu tidak harus kita harus cerdas, tapi bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Jadi kita tidak hanya hidup sendiri, kita hidup bersama dengan orang lain. Nah, saya sudah dengar cerita Bapak dan saya penasaran. Sebagai seorang guru tentunya Bapak pernah mengajar sebagai kepala sekolah saya. Bapak punya nggak sih kesan dengan seorang siswa yang sampai saat ini tuh masih Bapak ingat? Mungkin karena prestasinya yang membekas di Bapak atau tentang perjalanan hidupnya yang menginspirasi Bapak. Ya, saya menjadi guru itu dari tahun dan selama saya mengajar mulai ada beberapa siswa yang sangat ya bukan karena dia tidak, tapi siswa tersebut sekarang kalau dia tidak salah itu dia sudah menjadi seorang TNI ya, dia menjadi seorang TNI ya, dimana pada saat itu yang saya lihat dia itu anak penuh dengan inisiatif ya. Ketika dia melihat sesuatu yang tidak bagus dia perbaiki, bukan suruh ya. Jika ada yang salah dia perbaiki ya. Jika ada temannya yang mau bertengkar dia perbaiki ya, dia damaikan, itu tanpa disuruh oleh dia, itu betul-betul inisiatif dan alhamdulillah itu. Kemudian ada satu lagi seorang siswa dia siswa perempuan laki-laki. Ini siswa perempuan ketika dia sekolah dia selesai dia mau wajib, tapi orang tuanya tidak mampu, tidak mampu. Kemudian dia konsultasi ya kalau sekolah dan sebenarnya dia mulai dan kebetulan dia sekarang itu dia masuk ke bidang karena orang tua ini kan ya kurang mampu dan alhamdulillah sekarang dia tugas dia seorang bidang di Papua. Itu kesan-kesan yang artinya saya inisiatif dari orang yang pertama tadi karena inisiatifnya tanpa disuruh, tanpa diberitahu inisiatif dan yang perempuannya harus melalui mampu yang tidak terlalu jadi yang satu menjadi itu yang satu tidak.
sudah menjadi fase sebelumnya. Untuk dua kata kami yang ada di cerita Bapak tadi, sungguh kakak memberikan kami sudut pandang baru mengenai ketulusan dan kegigihan. Dan dari tadi mengatakan bahwa ketulusan akan selalu menemui hasilnya dan kegigihan akan selalu menemui jalannya. Pada rasa Bapak kita sudah sampai di beberapa pertemuan akhir. Sebelum menutup, kami mau contoh dari sekitar lama Bapak ini. Kita berandai-andai 10 tahun ke depan. Ketika Bapak berdiri di gerbang menatap sekolah ini, apa yang ingin Bapak lihat? Saya karena ini sekolah ini saya yang tanggal 2020 tahun 2000, kemudian di tahun 2022 saya diangkat menjadi kepala SMA di 9 dan kembali ke negeri. Yang saya ingin lihat sekolah ini adalah yang pertama prestasi, yang kedua makanya saya mulai menata penampilan sekolah yang saya letak melalui sekolah S. Kemudian ketiga, saya mau berdayakan semua kegiatan baik itu dulu atau ulama organisasi, karena yang saya harapkan siswa sekarang adalah memiliki selain prestasi akademik, tapi bagaimana dia adalah prestasi non akademik, kemudian skill non akademik, yang kompetensi non akademik. Kompetensi non akademik yang saya maksud ya seperti yang dilakukan oleh anak-anak sendiri. Ya, ada jurnalis di Pramuka, ya tadi juga saya sudah buat pandu digital, ada juga saya buat tiket. Hal ini kan bisa mendukung masa depan, karena masa depan itu tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan IQ, tapi memiliki kompetensi. Karena sekarang itu yang dibutuhkan untuk perkembangan depan adalah kita punya skill. Sekitar apapun kalau kita tidak punya skill, maka kita tidak berhasil. Tetapi walaupun kita tidak pintar, tapi punya skill atau kompetensi, maka kita akan berhasil. Jadi saya ingin melihat sekolah ini berkembang secara fisik, berkembang secara kualitas, baik kualitas akademik maupun kualitas non akademik. Ya, dan insya Allah saya bersyukur sekali ya dengan anak-anak ini dengan kemampuan, ya inilah yang kita harapkan, keberanian, kemampuan, ya jadi nanti bukan saja kalangan internal, bisa juga anak-anak terus kalian jurnalis itu mengundang, ya bila perlu kita undang orang tokoh masyarakat, kita undang pejabat-pejabat, ya untuk melakukan audiens kita, karena orang B1 tidak cukup dengan kepintaran, orang B1 itu sudah akan dipengaruhi oleh organisasi. Ya. Kita dapat banyak sekali pelajaran, kita dapat sudut pandang baru dari cerita Bapak hari ini. Terakhir yang paling kalau saya minta Bapak untuk menggambarkan SMA Negeri 6 Jeneponto dengan satu kalimat, apa yang akan Bapak katakan? Saya katakan SMA Jeneponto maju. Ya. Tentu teman-teman, harapan besar dari kepala sekolah kita bahwa SMA Negeri 6 ke depannya tidak hanya di sini-sini saja. Mungkin hari ini kita launching podcast, besok kita buat film atau apa saja yang dapat mengharumkan nama SMA Negeri 6 Jeneponto di mata masyarakat dan di mata nasional sampai internasional. Tidak ada yang menutup kemungkinan. Dari semua cerita Bapak hari ini kita mengambil pelajaran bahwa keberanian untuk merantau dapat membuat kita sukses. Karena kalau kita tidak keluar dari daerah kita tidak tahu seperti apa yang menurutnya dari sana. Ketika suatu daerah, suatu kota menarik perhatianmu,
saja ada ceritamu yang tertulis di sana. Aku rasa kita sudah sampai di putaran terakhir cerita kita hari ini bersama Bapak dan SPD MPD. Teman-teman sekalian, terima kasih juga sudah menemani putaran cerita kita hari ini. Saya Diara Pratiwi Dan saya Natasha. pamit undur diri. Sampai jumpa di putaran cerita selanjutnya. Podcast Cakra, satu putaran, Satu cerita sejuta makna.